Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Dewi Ratinur Agustina dengan NIM 856547263 dari UPPJJ Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD mengenai sifat cahaya. Pada kegiatan praktikum 1 yaitu percobaan pemantulan cahaya. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus cermin cembung. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan pada kegiatan praktikum kali ini adalah layar atau tabir kertas, Cermin cembung, cermin cekung, penggaris, celah cahaya saya menggunakan sisir, busur derajat, senter, lilin, cermin datar. Percobaan yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti yang terlihat di video. Lalu, langkah kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Selanjutnya saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Ketika I atau sudut datang 25 derajat maka R atau sudut pantul besarnya juga 25 derajat. Selanjutnya ketika sudut datang 30 derajat maka sudut pantul juga 30 derajat. Ketika I atau sudut datang 40 derajat maka sudut pantul atau R juga 40 derajat. Ketika I atau sudut datang 45 derajat maka R atau sudut pantul besarnya juga 45 derajat. Ketika I atau sudut datang 90 derajat maka R atau sudut pantul juga 90 derajat. Percobaan selanjutnya kita akan meletakkan benda, dalam hal ini kita akan menggunakan lilin. Lalu meletakkannya di depan cermin datar dan kita akan mengamati bayangannya. Selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar, kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda pada cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat dia bergeser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser, mengikuti arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik.
Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan pada lilin, sifat bayangan yang terbentuk yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian cermin cekung saat ada di tengah. Bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu jarak lilin dengan cermin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak nampak pada layar. Lalu saya akan mengukur berapa jarak yang dibutuhkan sampai tidak adanya bayangan pada layar. Di sini terlihat jaraknya adalah 30 cm. Tidak tampak bayangan pada layar putih. Selanjutnya, saya akan menjauhkan di jarak 34 cm. Bayangan juga tidak tampak terlihat pada layar putih. Dan saya jauhkan kembali cermin. Di sini jaraknya 36 cm. Pada layar putih tidak tampak adanya bayangan. Dan saya jauhkan lagi di jarak 38 cm. Di layar putih juga tidak tampak adanya bayangan. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada praktikum kali ini adalah cahaya memiliki sifat pemantulan yang berbeda pada cermin datar, cekung, dan jembung. Cermin datar menghasilkan bayangan, maya, tegak, sama besar dengan benda. Cermin cembung menghasilkan bayangan, maya, tegak, diperkecil. Sedangkan cermin cekung membentuk bayangan, maya, jika benda dekat, nyata, jika benda jauh, dapat tegak atau terbalik tergantung jarak benda.